Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pernahkah kita berpikir bahwa aktivitas berdagang bisa menjadi ladang pahala yang besar dalam pandangan Islam? Bagaimana Islam mengajarkan agar perdagangan tidak hanya soal keuntungan materi, tetapi juga sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video kali ini, kita akan membahas cara berdagang yang baik menurut Islam agar rezeki yang kita dapatkan tidak hanya berkah di dunia, tetapi juga membawa pahala di akhirat. Yuk kita simak sampai akhir dan temukan kunci sukses berdagang menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Cara yang pertama yaitu berdagang diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menumpuk harta dan keuntungan. Di dalam Islam, segala aktivitas termasuk berdagang dimulai dengan niat yang lurus. Tujuan utama berdagang bukan sekedar untuk menumpuk kekayaan, melainkan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengingatkan kita bahwa rezeki datangnya dari Allah dan kita hanya berusaha dengan cara yang diizinkan olehnya. Harta yang dikumpulkan tanpa niat yang baik hanya akan menjadi ujian di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, beberapa contohnya, mungkin seorang pedagang berdoa sebelum membuka toko agar Allah meridhoi usahanya. Atau contoh amalan kedua, berdagang dengan tujuan memudahkan umat untuk mendapatkan barang yang halal. Atau contoh ketiga, seorang pengusaha menyalurkan sebagian keuntungan untuk sedekah demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu ambil keuntungan sewajarnya. Di dalam Islam, keuntungan adalah bagian dari rezeki yang diperbolehkan, namun harus diambil dengan adil dan sewajarnya. Keuntungan yang terlalu besar hingga memperberat pembeli tidak dianjurkan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam berdagang agar hubungan antara penjual dan pembeli terjalin dengan harmonis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanganlah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, misalnya contoh-contoh amalannya. Yang pertama, seorang pedagang menolak menaikkan harga secara berlebihan di saat krisis. Atau contoh kedua, menentukan harga yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan pembeli. Atau contoh ketiga, seorang pedagang mengambil keuntungan moderat dan mengutamakan keberlanjutan bisnis. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu berdagang dengan jujur. Kejujuran adalah pondasi utama dalam perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Pedagang yang jujur akan selalu terbuka tentang kondisi barang dan harga, serta menghindari kecurangan dalam bentuk apapun. Kejujuran bukan hanya mendatangkan kepercayaan pembeli, tetapi juga menjadi bukti integritas seorang muslim dalam menjalankan usahanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya seorang penjual menginformasikan dengan jujur jika ada cacat pada barang yang dijualnya. Atau contoh kedua, pedagang menolak menambah timbangan secara curang demi keuntungan lebih. Atau contoh ketiga, seorang penjual online menampilkan deskripsi produk sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sekarang mari kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu jual barang halal dan berkualitas baik. Islam sangat menekankan pentingnya berdagang barang-barang yang halal dan memiliki kualitas yang baik. Barang yang haram atau tidak berkualitas sama aja dengan menipu pembeli. Pedagang muslim harus memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan syariat, baik dari segi zat, proses, maupun cara mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Nah, untuk beberapa contoh amalannya, yang pertama, menjual produk makanan yang memiliki sertifikat halal. Atau contoh kedua, pedagang elektronik memastikan barang yang dijual berkualitas dan berfungsi dengan baik.
Atau contoh ketiga, seorang pedagang pakaian menawarkan produk yang nyaman dan tahan lama kepada pelanggannya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu bersikap ramah kepada pembeli. Sikap ramah adalah kunci dalam berinteraksi dengan pembeli. Rasulullah SAW mencontohkan sikap penuh kasih sayang dan keramahan dalam berdagang, yang dapat menarik hati pelanggan dan menciptakan hubungan yang baik. Pelayanan yang ramah juga menjadi bukti akhlak mulia bagi seorang pedagang muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seseorang yang mudah jika dia menjual, mudah jika membeli, dan mudah jika menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat ke-88, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka atau orang-orang yang beriman dengan penuh kasih sayang. Nah, mungkin untuk contoh amalan yang pertama, kalian bisa menyapa pembeli dengan senyum dan sikap ramah saat bertransaksi. Atau contoh kedua, melayani pembeli dengan penuh kesabaran, meskipun ada komplain. Atau contoh ketiga, memberikan informasi produk dengan sopan dan membantu pembeli memilih barang yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tips yang keenam, yaitu bersaing secara sehat dengan pedagang lainnya. Islam mengajarkan untuk bersaing secara sehat dalam dunia perdagangan. Hindari cara-cara yang merugikan orang lain, seperti menjatuhkan persaingan atau merusak harga. Persaingan yang sehat akan membawa berkah bagi semua pihak dan menciptakan iklim usaha yang baik. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling menipu dalam jual beli, dan jangan pula memutus transaksi orang lain. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-148. Berlombalah kamu dalam kebaikan. Nah, untuk beberapa contoh amalannya, yaitu seorang pedagang memberikan diskon tanpa niat menjatuhkan pesaing. Atau contoh kedua, memperbaiki kualitas layanan tanpa menjelekkan produk atau usaha pedagang lain. Atau contoh ketiga, menjalin kolaborasi dengan pedagang lain untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya. Nah, demikianlah cara berdagang yang baik menurut Islam. Ternyata berdagang bukan cuma soal keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kejujuran, kualitas, dan niat yang lurus. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, insya Allah usaha kita akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mulai berdagang dengan cara yang islami, agar keuntungan di dunia juga membawa kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga kita semua bisa menjadi pedagang yang sukses di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.